Halo Sobat Mantau Hobi dan Gadget. Balik lagi sama gua Ryu dan Dimas Lur. Oke. Nah, pada video kali ini kita ditantang nih sama adalah seseorang VVIP person ya. Nggak bisa kita sebut ya, namanya. Sebut saja Sultan lah. Nah, ya si Sultan ini dia minta request sama kita, minta dibuatkan PC dengan budget sekitar 60 jutaan. Benar. Seperti itu. 60 juta. Wow. Dan akhirnya kita perolehlah barang-barang ini ya. Nah, pertama kita akan bahas apa dulu nih seluruh enaknya? Kayaknya lebih enak ke prosesor dulu deh. Ah ya, oke. Pertama kita akan bahas prosesornya dulu ya. Nah, pertama si prosesor ini kita milihnya prosesor apa nih seluruh? Ini kita pilih Intel. Intelnya generasi berapa kah ini? Nah, kebetulan pas kita beli ini generasi 11-nya itu belum ada di marketplace atau toko online atau toko offline. Jadi belum available ya berarti ya di Indonesia. Jadi kita pakainya Core i9 generasi 10 ya, 10 atau Comet Lake. Comet Lake. Nah, kelebihan dari Comet Lake ini dibanding generasi sebelumnya atau mungkin generasi sesudahnya apa ya, Seluruh? Yang pertama di Comet Lake ini generasi 10 i9 generasi terakhir ya, artinya 900K. Oh, ada juga seri X kan kalau nggak salah ya? Iya, ada seri XE itu lebih untuk ke server sih sebenarnya. Oh, seri X itu lebih server, oke. Nah, kelebihannya dia kalau dibanding generasi sebelumnya jelas ini paling atas di generasi 10 gitu. Jadi performanya otomatis paling mantep lah ya di generasi 10. Dan juga ada kelebihan juga ini sih, nggak tahu juga ya kenapa Intel itu buat generasi 11 justru 8 core 16 thread. Jadi ada perubahan di core dan threadnya ya. Oke. Gitu. Kalau yang kita pakai ini 10 core 20 thread. Oh, lebih tinggi core dan iya, threadnya ternyata ya. Kita juga nggak tahu tuh efisiensinya sampai seberapa atau gimana. Yang jelas untuk seri Gen 10 i9 10900K ini paling top lah ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kan ini kan sesama Intel ya kita ngebandingin. Nah kalau ke prosesor saingannya gimana Seluruh? Ke AMD ya? Ya AMD sih sebenarnya ada juga generasi yang setara sama Intel. Ya. Nah, tapi kan kebetulan si Sultan ini request kita Intel dulu. Oh gitu. Intel dulu. Ya, jadi mungkin kedepannya kita bisa jadi kan bikin ya, buat kita AMD. coba-coba buat build yang AMD ya, Ryzen itu ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke motherboard deh. Nah, motherboard ini sebenarnya gue ada dua pilihan ya. Yang pertama itu Aorus apa Seluruh? Aorus Extreme. Oh iya, Aorus Extreme. Z590. Tapi lagi-lagi marketplace Indonesia itu belum available atau belum tersedia. Jadi kita ke alternatifnya yaitu ROG Maximus 13 Hero. Nah, kelebihan di si Maximus 13 Hero ini apa sih Seluruh? Yang pertama, ini merupakan chipset seri 500-nya Intel yang terbaru, yang paling atas, Bos. Mentok atas. Jadi, si Z590 ini sebenarnya direkomendasikan untuk generasi 11. Gitu. Berarti kita nggak bisa pakai si Core i9 generasi 10 ini dong? Bisa. Oh, dia tetap support generasi 10. Jadi nanti ketika kita mungkin ke depannya akan beli yang generasi 11, latihannya si motherboard ini ya udah siap-siap aja. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalkan si Sultan ini minta upgrade dari prosesor generasi 10 ke 11, si motherboard ini mampu banget. Karena kelebihan dari ROG Z590 sendiri ini merupakan varian tertinggi dari form ATX-nya si ROG. Gitu. Dia kalau ada lagi yang lebih tinggi lagi, yang lebih mahal lagi, namanya dia formnya ATX. Dia kalau ATX itu udah paling mentok di sini. Gitu. ATX itu yang lebih gede dan lebih lebar lagi. Itu yang mungkin prosesornya udah pakai tabing buat water cooling gitu. Iya. High performance banget lah ya. Iya, itu udah lebih. Buat content creator tuh kayaknya wah banget sih. Lebih dari wah sih, Pak. Nah, selanjutnya kita mungkin ke VGA dulu kali ya. Karena ini lumayan penting juga buat si content creator kalau buat rendering atau semacamnya ya. Nah,
VGA yang kita pakai kali ini Quadro RTX 4000. Kenapa kita milih Quadro RTX 4000, Slur? Nah, itu yang pertama yuk. Karena si Sultan ini kita lebih ke arah konten kreator. Kenapa nggak? Oh, tapi kan bukannya RTX 3000 juga mampu, Slur? Betul, mampu. Tapi yang gue pribadi riset ya. Jadi sebenarnya makanya dia ada istilah Quadro, bukan GeForce. Oh, iya. Kalau yang biasanya GeForce itu lebih ke game, gitu, ke gaming. Memang dia bisa ngerender, bisa juga. Tapi kalau dibandingin sama Quadro RTX ini lebih ke render, speednya, terus performanya, efisiensinya itu lebih dapat sih Quadro. Jadi dibanding Nvidia GeForce RTX 3000, Quadro RTX 4000 ini kalau buat content creator itu kayak jiwanya lah. Jadi, memang dikhususkan lah. Dikhususkan buat si content creator itu sendiri daripada si RTX 3000 itu lebih ke gaming ya. Iya, lebih ke gaming. Jadi intinya sih menurut riset gue pribadi ya. Jadi kalau si Quadro ini dia itu render tapi mengeluarkan output file. Nah, kalau si GeForce itu bagusnya ngerender kan, nge-gaming render juga render tapi di outputin juga tapi secara visual. Bukan ke file gitu. Kalau untuk ke file Quadro inilah emang ya dipakai sekelas editor kelas tinggi lah. Jadi untuk editor khususnya di tempat kita nih udah nggak perlu khawatir lah lama-lama buat rendering kayak gitu kan, bisa lebih cepet pakai Quadro RTX ini nantinya. Oke. Nah sekarang kita kita RAM dulu deh. Nah RAM yang kita pakai ini Viper Gaming dari Patriot. Nah, kenapa kita milihnya ke Viper Gaming by Patriot ini? Jadi alasan yang pertamanya lagi, kita sebenarnya sempat nyari merek-merek kayak Corsair ya kan? Iya benar, kayak ROG juga, terus kayak Balastik ya kan? Terus kayak satu lagi yang kita cari juga Trident. G-Skill Trident itu kan katanya paling bagus lah gitu ya. Nah, karena size-nya yang cukup besar banget. Jadi merek-merek lain yang speednya di 3600 mAh ya. Sulit mungkin ya stoknya. Sulit banget nyarinya stoknya. Kalaupun ada itu cuman satu. 30 GB doang udah. Oh, 32 gitu, doang ya. 16. Oh, jadi bukan 32 satu slot bukan ya. Apalagi pasar Indonesia tuh sayangnya sulit untuk mendapatkan yang barang high, bener-bener high-nya itu masih sulit. Tolong dong produsen pembuat kayak gini-gini nih. Iya, tapi nggak tahu juga sih. Sebenarnya banyak sultan gitu buat bikin PC gitu. Jadi 3600 ini apa sih seluruh? Nah, jadi pokoknya biasanya kalau lu beli online, lu lihat spesifikasinya, di situ pasti ada kapasitas kan 64 GB ini kapasitas. Iya, benar. Terus si 3600 ini speed. Ya enggak? Nah, speed. Terus ada lagi namanya sebenarnya yang harus diperhitungkan lagi, itu CL atau charge latency. Jadi kalau gua analogikan ya, simpelnya nih. Mungkin bingung, 32 GB apaan sih 3600 speed? Maksudnya gimana sih? Terus latency maksudnya gimana? Jadi kalau gua analogikan ya, si 32 atau 64 GB ini ibarat kita kendaraan ya, kayak truk. Si 64 ini volume truknya. Volume truknya. Itu. Jadi seberapa dia kuat mengangkat beban atau aplikasi itu si 64 GB ini, kapasitasnya lah gitu kan. Nah, si speednya itu diibaratkan kecepatan si truk ini. Si truk pengangkutnya. Jadi dia udah ngangkut beban, speednya ini yaitu tadi 3600 itu. Nah, si charge latency-nya ini atau si CL kalau teman-teman silakan googling aja charge latency. Jadi gua analogikannya sebagai jarak. Semakin kecil charge latency-nya, si truk ini dengan speed 3600 dengan jarak yang pendek, otomatis dia semakin cepat. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita buka-buka aplikasi, intinya sih gitu. Semakin cepat si charge latency-nya itu, semakin cepat juga kita buka-buka aplikasi yang misalkan aplikasi-aplikasi berat kayak Adobe AI mungkin Adobe AI itu. Apalah Premiere yang kelas tinggi atau apalah banyak. Makanya banyak di pasaran
ada sama kapasitas tapi kok beda harga, ya kan? Banyak Betul, banget betul, kan kita betul. temuin kan. Nah, teman-teman cek juga tuh Harus dia cek speednya speed berapa, sama CL-nya berapa. CL-nya itu dia. Jangan lupa cek speed sama CL-nya. Kadang kita dapat yang di bawah-bawahnya itu karena harganya lebih murah ya. Oke. Terus kita ke tadi gue bilang ke storage ya, atau ke buat penyimpanan. Penyimpanan dasarnya lah, penyimpanan basicnya dulu lah. Kita pakai itu dari WD Black ya, seri Black. Nah, kenapa kita lebih pakai ke seri WD Black ini, Seluruh? Jadi ada banyak banget alasan sih sebenarnya. Iya. Dan ini teman-teman Mantau Bidding Gadget juga gue pikir butuh tahu banget nih yuk. Iya, boleh. Ya. Boleh. Nah. Yang pertama WD Black ini garansi dan durability-nya udah bukannya kita endorse apa gimana ya, tapi ini pengalaman kita pribadi ya. Pengalaman pribadi secara pemakai lah pengalaman pribadi, istilahnya. itu dia durable-nya oke banget. Pertama itu Lebih tinggi lah si usianya lah durability-nya gitu. daripada si Seagate itu mungkin ya. ya. Mungkin merek-merek lain lah ya. Kalaupun dibilang Seagate jelek enggak juga. Enggak juga, benar. Karena bagus juga. beberapa teman gue juga pakai Seagate, atau gue pribadi dulu juga pernah pakai Seagate. Iya, gitu. Terus yang kedua yuk, si WD Black ini udah support PCI Express generasi keempat. Wah, keren. Gitu. Nah, bisa ceritain nggak sih, Lur, PCI generasi keempat tuh maksudnya kayak gimana? Nah, jadi generasi keempat ini merupakan versi yang tertinggi untuk si slot SSD NVMe ini. Gitu. Oh, jadi ada hubungannya sama motherboard. Betul. Ya? Oh, gitu. Jadi semuanya berkaitan. Gitu. Nah, motherboard kita ini udah bisa belum sih generasi keempat itu? Udah dong. Oh, udah juga. Jadi udah. si ini sama si ini nih, dia larinya udah saling sama-sama berhubungan. cepet lah Iya. kasarnya gitu. Tuh, kirain gua motherboard kita belum support gitu. Oh, udah. Ternyata udah ya. Udah, makanya kita prepare ke Gen 4 karena ada banyak juga tuh kapasitas sama yang tadi sama kayak ya, RAM lah. Sama kayak RAM, kapasitas sama, tapi kok harga beda jauh. Ya itu yang harus dilihat. Ini generasi PCI-nya PCI berapa. Yang lebih keren lagi dia read-nya itu sampai 7 GB per second nih. Si WD Black ini. Si WD Black-nya ini ya. Gokil deh. Tapi sayangnya itu karena kita masih dapat prosesor di Gen 10, jadi semua itu kayak masih kurang lah. Masih ketahan istilahnya ya. Karena tapi kan Gen 10 balik lagi masih Lur. support Gen 3. Belum 4. Yang support Gen 4 itu generasi 11. Baru 11 ya. Tapi kan balik lagi Lur. Oh, Gen 11 ada kekurangannya juga ya. Betul. Sekarang kita lanjut lagi nih. Kita pindah ke PSU. Power supply ya. Nah, power supply yang kita pilih kali ini lagi-lagi sebenarnya gue pribadi pengen power supply yang titanium ya. Di atasnya platinum. Di atasnya platinum ini, cuman nggak ada di Indonesia atau not available ya. Nah, kenapa pilih ROG Thor ini, Seluruh? Platinum ya. Yang pertama kita mau cari yang titanium, yang efisiensinya. Nah, jadi ya mungkin teman-teman juga perlu tahu nih. Benar. Kok ada platinum apa? Titanium itu apa gitu kan? Benar. Nah, jadi si power supply ini sebenarnya punya namanya sertifikat 80 plus namanya. Kalau teman-teman cari, misalnya kan ada tuh jual-jual PSU kok ada 80 plus bronze ya kan? Ada silver, ada gold, ada platinum, ada titanium. Nah, kebetulan karena kita dapatnya paling mentok itu ROG Thor 850 watt yang platinum. Kita cari yang titanium, nggak ada. Store Indo lagi-lagi kepentok di pengadaan barang ya, seperti itu ya. Nggak ada. Tadinya kita mau beli yang titanium, apapun mereknya, mungkin Corsair, Cooler Master atau apapun itu sebenarnya. Dari ini semua nih, kita tinggal ke casing mungkin ya, ke casing sama water cooling. Ada baiknya kita ke casingnya dulu sih, karena ya. gue lihat casingnya ini keren banget sih. Nah, casingnya ini pilihan lu apa nih, Lur? Kurang ini sih kalau casing sih. Gue biasanya pakai casing biasa gitu kan, karena anaknya nggak RGB banget lah. Jadi sebenarnya kalau casing yang paling perlu diperhatikan banget itu form factor yang tadi gue bilang ATX, IATX itu loh, micro ATX ya kan. Nah itu jadi kebetulan si Sultan ini atau VVR person ini pesen sama gue pesen sama kita lah waktu itu kan. Kalau bisa casingnya yang juga
looknya oke. Gitu kan. Artinya punya gambaran, ini harus yang temper berarti. Gitu. Ini kebetulan ini dari udah temper glass juga. Udah temper glass. Itu udah front sama side-nya itu udah temper glass. Kalau nggak salah itu Paradox Gaming Trickster. Wah, keren. Jadi bisa dicari juga tuh. Kalau mau lihat kayak gimana ya si Trickster ini. Kayak gitulah. Jadi ukurannya, jadi teman-teman yang perlu banget diperhatiin adalah ketika membeli casing, pasin dulu ukurannya sama motherboard. Jangan sampai belinya ATX tapi beli casingnya micro ATX. Nah, itu nggak bakalan ketemu. Nggak kepasang. Iya, nggak bakalan kepasang. Nah, sama gue rada sedikit ini sih. Rada sedikit bingung sama ini PCI Express ini. Kata lu kan si VGA-nya bisa diberdiriin lah atau apa. Kita pakai PCI Express itu VGA buat VGA stand katanya ya. Nah, tapi gue nggak tahu gunanya sih sebenarnya buat apa sih VGA Express si stand ini. Jadi ini lebih ke arah estetik aja sih yuk sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh pernah ngeliat mungkin ya yang kayak VGA kan standarnya karena ini motherboard diri gini kan yuk. Iya. Berarti kan kita nempelin VGA tuh begini. Iya begini. Iya nggak sih? Nggak kelihatan jadi. Nggak kelihatan ya nggak. Nah si VGA stand ini bikin VGA kita diri juga. Gitu. Jadi dari casing depan tuh udah kelihatan banget kita pakai VGA apa sih. Gitu. Lebih ke arah estetik sih. Kayak gitu. Kalau kita mau tampilan lebih cakep lagi, sebenarnya banyak banget barang-barang yang bikin tampilan lebih cakep lagi, cuman ya tergantung kebutuhan masing-masing. Terus VGA stand ini bisa nggak sih ditaruh di semua casing? Iya, setahu gue sih nggak bisa yuk. Nggak bisa? Karena setiap VGA stand dia punya dudukan yang beda-beda tuh. Di setiap jadi casing. Nggak semua casing bisa ya? Atau nggak semua casing ada VGA stand-nya? Betul, kayak gitu. Jadi makanya kan kita kemarin nyari ini kenapa? Karena dia udah support dan ada bawaan VGA stand-nya. Lu lebih milih si case ini karena case salah ini, satunya itu. Ya, case ini bisa bukan bisa ada VGA stand-nya. Betul. Jadi selain bisa buat si look-nya terlihat bagus gitu, kelihatan keren gitu kan, terus ada VGA stand-nya jadi buat ngeliatin si Quadro RTX-nya ini. Selanjutnya terakhir ya, kita ke water cooling. Nah gue juga kurang paham ya sama water cooling karena dulu tuh gue cuma pakai fan biasa gitu. Nah water cooling ini apa sih sebenarnya sih? Ya sama kayak fan biasa tadi yang biasa lu pakai, cuman kenapa ada water cooling, ada air cooling, bahkan ada yang sekarang tuh sampai custom water cooling yang pakai pipa-pipa segala, liquid cooling segala macem kayak gitu. Sebenarnya sama, semuanya itu untuk mendinginkan si prosesor. Tujuannya itu semakin bagus water cooling lo atau air cooling lo, yaitu semakin dingin, otomatis kerjanya dia semakin cepat. Optimal ya? Iya, optimal. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada hitung-hitungannya juga, friend. Kalau lo udah pakai motherboard dan CPU atau prosesor yang high end, semuanya itu harus high end. Gitu. Jadi kita kayak nggak bisa pakai pendingin biasa nggak gitu bisa. Ya? Bisa sih bisa ya. Tapi kalau sering overhead. Nah itu. Kalau bakal akan nanti overhead apa gimana ya karena kerjanya dia ini udah super banget, super ngebut banget gitu. Jadi kalau kita pakai pendingin yang biasa, ya gimana kita mau maksimalin kerjanya dia gitu. Iya, dan ini water cooling yang kita punya ini seri XT ya. ID Cooling Zoomflow 360 XT. Ini merupakan varian yang paling tinggi di Zoomflow ID Cooling. Di bawahnya itu ada 360 doang, ada 36X, ya kan, di bawah-bawahnya dia. Nah, kita pakai yang 360 XT gitu. Oke sobat mata hobi dan gadget, mungkin baru segini dulu item-item yang hampir 60 juta ini ya yuk. Iya gitu. Benar ya. Dan nanti ada beberapa tambahan parts yang bakal kita beli lagi. Oke? Nah, buat teman-teman yang mau rakit PC atau mau beli item-item terkait desktop, saran gue pribadi langsung dibeli deh sekarang. Karena jangan nahan-nahan, karena kita nggak tahu ya COVID dan pandemi ini berakhir sampai kapan. Itu membuat langka barang. Selain langka barang kan harga juga naik. Kayak VGA kayak gini tuh banyak diincar sama penambang. Nah, itu dia. Jadi banyak juga yang kayak gitu. Itu salah satu aspek sih sebenarnya. Iya itu.
salah satu aspeknya. Jadi mendingan jangan ditunda-tunda untuk belinya karena bakal naik terus harganya. Oke, sekian video dari kita. Sampai jumpa di next video. Salam Mata Hobi dan Gadget.